Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ili Nurning Irsi dari jurusan Tadris Biologi semester 4 kelas C dengan NIM 231060084. Perkenalkan, nama saya Jilan Pairus dari Tadris Biologi 4C dengan NIM 2381060080. Ini kami merupakan kelompok 5 yang dimana mendapatkan judul buku tentang eksistensi kehidupan di alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan sains. Mari kita simak video ini. Kita pembahasan yang pertama yaitu ada kehidupan di alam semesta. Alam semesta terdiri dari benda hidup dan benda mati. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan, sedangkan benda mati seperti batu dan tanah tidak berubah. Kehidupan di bumi bergantung pada air dan oksigen yang membuat planet ini cocok untuk ditinggali. Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa planet lain belum memiliki kondisi yang mendukung kehidupan seperti di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, persoalan terkait kehidupan di alam semesta yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa nasri fir rayhi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Lalu dilanjut, gambar ini menunjukkan garis waktu evolusi kehidupan di alam semesta, dimulai dari Big Bang hingga munculnya manusia modern. Dilanjut, eksplorasi kehidupan di luar bumi. Banyak ilmuwan bertanya apakah kehidupan hanya ada di bumi atau ada di tempat lain di alam semesta. Sejauh ini belum ditemukan bukti kehidupan di luar bumi, tetapi eksplorasi terus dilakukan, terutama ke Mars. Manusia juga berusaha memahami apakah makhluk hidup bisa bertahan dan berkembang di planet lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia dapat menjelajahi langit dan bumi dengan kekuatan yang diberikannya, yang bisa dikaitkan dengan kemajuan ilmu dan eksplorasi luar angkasa. Lalu Allah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, ya ma'syaral jinna wal insi inastata'tum tangfudu min aqtoris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultani. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Lalu ada air sebagai syarat kehidupan. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa, termasuk 2 masa untuk menciptakan sarana kehidupan. Salah satu unsur utama bagi kehidupan adalah air. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa bertahan. Al-Quran menjelaskan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ilmuwan juga berpendapat bahwa kehidupan pertama kali muncul dari air, baik di lautan maupun dalam bentuk cairan sperma yang menjadi awal kehidupan manusia. Ada oksigen dan sirkulasi kehidupan. Selain air dan makanan, oksigen juga menjadi unsur penting bagi kehidupan. Tanaman menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Oksigen sangat diperlukan dalam metabolisme tubuh, dan tanpa oksigen makhluk hidup tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dalam mencari kehidupan di luar bumi, ilmuwan memastikan adanya 3 unsur utama, yaitu air, sumber panas, dan oksigen, karena ketiganya saling berkaitan dalam mendukung kehidupan. Lalu ada penciptaan bertahap dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta terjadi secara bertahap, bukan sekaligus daf'ah wahidah. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat seperti Al-A'raf ayat 54 dan Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk manusia dan tumbuhan, mengalami proses evolusi atau perkembangan bertahap sesuai dengan kehendak Allah. Lalu ada evolusi kehidupan dan peran manusia. Bumi terbentuk 4,6 miliar tahun lalu dan kehidupan pertama muncul sekitar 3,6 miliar tahun lalu dalam bentuk makhluk bersel satu.
Seiring waktu, organisme multisel berkembang hingga muncul manusia sekitar 200.000 tahun silam. Manusia memiliki tugas dari Allah sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga dan memakmurkannya, serta beribadah kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Dilanjut, kepatuhan malaikat dan penciptaan manusia. Malaikat bersujud kepada manusia sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, bukan sekadar permainan. Allah meminta manusia untuk merenungi penciptaan langit dan bumi serta fenomena alam sebagai tanda kebesarannya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai memahami rahasia alam semesta, seperti bentuk bumi yang bulat dan rotasi planet-planet. Perkembangan kehidupan di bumi. Bumi mengalami berbagai zaman sebelum akhirnya layak dihuni manusia. Mulai dari zaman Arkaikum yang belum memiliki kehidupan, hingga zaman Neozoikum saat manusia mulai muncul. Semua proses ini menunjukkan perencanaan Allah yang cermat. Bumi juga memiliki sistem perlindungan yang sempurna seperti atmosfer dan medan magnet yang menjaga kehidupan dari ancaman luar angkasa. Keistimewaan atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan dengan fungsi masing-masing, yaitu ada troposfer atau lapisan rendah yang menopang kehidupan dan menjadi tempat terjadinya cuaca. Stratosfer mengandung ozon yang melindungi dari sinar ultraviolet. Mesosfer membakar meteor yang masuk ke atmosfer. Kemudian termosfer menyerap radiasi dan menghasilkan ionosfer yang memantulkan gelombang radio. Terakhir ada eksosfer atau lapisan terluar yang bertransisi ke luar angkasa. Perlindungan bumi dan keajaiban alam. Bumi memiliki sabuk Van Allen yang melindungi dari radiasi berbahaya. Rotasi bumi menciptakan siang dan malam, sementara revolusinya menyebabkan perubahan musim. Ukuran dan gravitasi bumi yang ideal menjaga atmosfer tetap stabil. Fotosintesis memungkinkan tumbuhan menghasilkan oksigen dan makanan bagi makhluk hidup. Semua ini menunjukkan bahwa bumi telah diciptakan dengan sempurna sebagai tempat kehidupan. Eksistensi dan evolusi kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi berkembang secara bertahap dalam proses yang disebut evolusi. Al-Quran menyebut bahwa segala sesuatu diciptakan melalui tahapan tertentu, yang dapat dikaitkan dengan konsep evolusi dalam sains. Berdasarkan penelitian ilmiah, kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk mikroorganisme sederhana sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Seiring waktu, organisme ini berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks melalui seleksi alam dan adaptasi. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bumi memiliki sejarah panjang dalam mendukung kehidupan, mulai dari mikroba hingga spesies yang lebih maju. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya diciptakan dari tanah dan air, yang sesuai dengan temuan ilmiah bahwa unsur-unsur pembentuk tubuh manusia berasal dari material yang ada di alam. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan sains dapat berjalan beriringan dalam memahami asal-usul kehidupan. Eksistensi manusia sebagai makhluk cerdas di bumi. Manusia merupakan makhluk yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan akal dan kesadaran yang membedakannya dari makhluk lainnya. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan tertentu dan diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Dari segi ilmiah, manusia memiliki kode genetik yang unik dalam DNA, yang mengatur segala aspek kehidupan biologisnya. Keistimewaan manusia. Studi genetika menunjukkan bahwa manusia berbagi kesamaan genetik dengan makhluk lain, tetapi mereka memiliki kapasitas berpikir yang jauh lebih maju. Keistimewaan manusia dalam berpikir dan menciptakan teknologi memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi alam semesta, bahkan hingga keluar angkasa. Ini mengindikasikan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk terus mencari pengetahuan dan memahami kebesaran Allah melalui penelitian dan eksplorasi ilmiah. Isyarat eksistensi kehidupan di luar bumi.
Al-Quran mengisyaratkan bahwa kehidupan tidak terbatas hanya di bumi. Beberapa ayat menyebut bahwa Allah menciptakan makhluk di berbagai tempat di langit dan di bumi. Sains modern juga mendukung hipotesis ini dengan adanya penemuan eksoplanet yang memiliki kondisi mirip dengan bumi. Eksplorasi ruang angkasa yang dilakukan oleh NASA dan badan antariksa lainnya menemukan bahwa beberapa bulan di tata surya, seperti Eropa atau bulan Jupiter dan Enceladus atau bulan Saturnus, memiliki lautan di bawah permukaan yang berpotensi mendukung kehidupan mikroba. Adanya makhluk cerdas di luar bumi juga menjadi topik yang menarik. Al-Quran menggunakan kata man, yang berarti makhluk berakal, yang bisa saja merujuk pada entitas cerdas selain manusia. Dalam sains, penelitian tentang keberadaan makhluk cerdas di luar bumi dilakukan melalui program pencarian sinyal radio dari luar angkasa, atau SETI. Meskipun belum ditemukan bukti kuat tentang keberadaan alien atau makhluk cerdas lainnya, probabilitas matematis menunjukkan bahwa di antara miliaran galaksi dan triliunan bintang di alam semesta, ada kemungkinan besar bahwa kehidupan cerdas juga berkembang di tempat lain. Ini menegaskan bahwa penciptaan Allah sangat luas dan mungkin mencakup kehidupan yang belum kita ketahui. Nah, kesimpulannya, keberadaan kehidupan di alam semesta adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipahami melalui pendekatan sains dengan agama. Sains membantu manusia memahami mekanisme penciptaan dan evolusi kehidupan, sementara Al-Quran memberikan panduan spiritual yang mengarahkan manusia untuk merenungkan keberadaan mereka di alam semesta. Ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan besar tentang asal-usul dan tujuan kehidupan. Dengan terus mengeksplorasi ruang angkasa dan mendalami ajaran Al-Quran, manusia semakin memahami keajaiban penciptaan dan kebesaran Allah. Sekian dari kelompok 5, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.